Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Elis. Mungkin ada yang ingin dibahas, Pak, terkait dengan apa yang sedang dialami oleh Pak Fadli. Baik Bu Elis, terima kasih banyak sebelumnya atas waktu yang disediakan oleh Bu Elis. Begini Ibu, saya mengalami sebuah permasalahan yang saya alami Bu. Permasalahannya seperti ini Bu. Saya akhir-akhir ini mengalami kurang fokus dalam mengajar di pagi hari karena kelelahan saat perjalanan menuju sekolah Ibu. Di mana jarak saya ke sekolah itu kurang lebih 52 sampai 54 km dari rumah ke sekolah. Dalam waktu durasi kurang lebih 1,5 jam Ibu. Ketika saya mendapati jam pagi, saya sampai di sekolah merasa kelelahan sehingga menyebabkan saya kurang fokus untuk melakukan pembelajaran Ibu. Seperti itu Ibu. Oh ya, iya Bapak. Ya, sebelum kita bahas ya permasalahannya Pak Fadli, akan diskusi sebentar nih Pak, selama 20 menit ke depan. Tadi yang ingin didiskusikan oleh Pak Fadli adalah terkait dengan permasalahan jarak tempuh Pak Fadli dari rumah ke sekolah, yang jarak tempuhnya juga lumayan jaraknya sangat jauh sekali dan memakan waktu yang cukup lama juga. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Fadli, permasalahannya Pak Fadli, kira-kira ya apa Pak yang sebenarnya ingin didiskusikan malam ini? Tadi kan yang sudah disampaikan permasalahannya Pak Fadli. Didapat Pak nantinya hasil dari percakapan kali ini. Baik Ibu Elis. Nantinya setelah ini. Baik, setelah melakukan percakapan ini, saya berharap menemukan solusi bagi saya agar fokus saya dalam melakukan pembelajaran pagi hari kembali seperti sedia kala, seperti pada jam-jam sebelumnya. Kemudian juga saya ingin mendapati solusi ketika dalam perjalanan yang panjang ke sekolah ini, Bu. Seperti itu, Ibu Elis. Percakapan nantinya ini harapannya adalah Pak Fadli punya solusi nih Pak. Solusi agar Pak Fadli menemukan fokusnya ketika pembelajaran ini dimulai, sekaligus solusi di perjalanan ketika nantinya Pak Fadli sampai di sekolah dalam kondisi yang nyaman. Oke, ya. Sebenarnya apa ya Pak yang menyebabkan Pak Fadli ini kelihatan di situ mana Pak Fadli mendapatkan ada beberapa faktor yang Bapak Fadli alami? Pertama, dari jarak ya Bu Elis ya. Dari jarak rumah saya ke sekolah itu memang jauh Ibu. Kurang lebih 52 sampai 54 km. Kemudian jam absen kita kan jam 7 Ibu. Otomatis saya berangkat itu kan pagi sekali. Kurang lebih jam 5:15 sampai setengah 6 itu saya berangkat. Nah, dalam perjalanan ini kan tidak selalu kondisi saya itu prima Ibu. Belum lagi kondisi cuaca. Ini yang menyebabkan. Kalau tidak hujan sih aman. Kalau pas hujan kan namanya daerah pegunungan kadang licin dan sebagainya. Sehingga terkadang menguras tenaga saya Bu Elis. Ketika tenaga saya terkuras, kemudian saya sampai di sekolah. Nah, saya baru sampai, kemudian absen, setelah itu langsung masuk ke kelas. Nah, ini yang menyebabkan saya tidak bisa fokus Ibu, karena saya harus mengkondisikan tubuh saya dulu, baru ke kelas dengan waktu yang bersamaan. Ini yang menjadi problem berat bagi saya, Bu Elis. Ya, baik.
Jadi Pak Fadli menggambarkan situasi ini sebagai sebuah masalah ya Pak ya. Iya, iya. Artinya yang menyebabkan kondisinya Pak Fadli tidak prima, kemudian melakukan pembelajaran di awal-awal KBM. Sudah berapa lama Pak berada di posisi seperti ini? Sudah agak lama Ibu. Mulai semester ini secara tidak sengaja, secara kebetulan saja saya mendapati jam-jam pagi hari Ibu. Jam-jam pagi hari ini pas sekali di jam ke-1 dan ke-2. Kadang dapat 2 jam, kadang 4 jam. Dalam 1 minggu saya mendapati 3 hari Ibu. 3 hari berturut-turut mulai dari hari tidak berturut-turut Ibu. Mulai hari Rabu, Kamis, sama Senin. Senin, Rabu, Kamis. Tuh. Iya, iya baik. Dari hari Senin dan sampai hari Kamis ya. Kemudian apa Pak hambatan ya atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Fadli untuk bisa selain yang tadi disampaikan, selain jarak, selain juga dalam perjalanannya, selain juga waktunya, apa saja yang menjadi kendala Pak Fadli dalam permasalahan yang dihadapi Pak Fadli saat ini? Yang jadi kendala selain itu semua mungkin faktor keluarga Ibu, karena anak saya masih kecil Ibu. Jadi kadang untuk pagi ini butuh anak-anak itu masih butuh perhatian lebih gitu Ibu. Jadi harus saya tinggal gitu. Jadi terkadang itu juga jadi yang saya pikirkan ketika saya proses perjalanan ketika naik sepeda motor, kadang itu juga menjadi terngiang-ngiang di kepala saya itu Bu. Waduh, kasihan ini anak saya tinggal pagi-pagi seperti itu. Seperti itu Ibu Elis. Ya baik. Ya baik. Jadi ada beberapa hal yang menjadi kendala selain jarak, kemudian waktu, kemudian ada hal-hal yang bersifat pribadi ya Pak terkait dengan keluarga. Bagaimana nantinya Pak Fadli bisa memperbaiki ini atau menemukan solusinya. Kemudian gini Pak, ada tidak hal yang nantinya bisa dijadikan sarana ataupun cara untuk bisa memperbaiki atau menemukan solusinya? Baik Ibu, kalau selama ini yang saya lakukan, yang pertama ya Ibu ya, itu saya berangkat lebih pagi. Berangkat lebih pagi dalam artian sebelum anak saya bangun, setelah sholat subuh, sebelum anak saya bangun, saya berangkat duluan Ibu. Jadi menjaga agar saya tidak melihat anak saya menangis. Itu yang pertama. Kemudian ketika berkendara, saya selalu menghibur diri Ibu. Menghibur diri dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara bernyanyi lah ketika bersepeda, kemudian yang kedua dengan mendengarkan musik melalui headset. Selain itu dalam perjalanan ketika saya menemui rekan, terkadang kan kita ada rekan juga yang sama-sama perjalanannya jauh sama saya Bu. Ada yang satu sekolah, ada juga yang sekolah lain. Ketika ketemu di jalan, pasti langsung saya sapa, saya klakson, kemudian saya langsung buntut di belakangnya gitu. Jadi kita bisa bersama-sama. Selain itu yang saya lakukan, nah ini ketika saya sudah datang di sekolah Ibu. Ketika saya sudah datang di sekolah itu saya berusaha walaupun saya pas itu saya masih berusaha untuk ke gerbang Ibu. Jadi saya masuk, sepeda saya taruh di belakang gerbang dan saya lepas semua jaket. Saya langsung ke depan untuk menyalami anak-anak. Dengan demikian motivasi saya datang itu kuat Ibu dengan cara melihat kedatangan anak-anak itu tadi. Seperti itu Ibu Elis. Iya baik. Bagus sekali Pak Fadli. Pak Fadli sudah menemukan beberapa hal yang bisa dijadikan alternatif untuk bisa kembali memiliki fokus
di awal ketika Pak Fadli berada di sekolah. Selain itu Pak Fadli, apa yang perlu dilakukan secepatnya untuk bisa menemukan situasi yang mungkin bisa membuat Pak Fadli kembali lebih punya motivasi yang tinggi, kemudian ketika di awal pembelajaran KPM ini punya fokus yang utuh ketika di proses pembelajaran. Baik, Ibu Elis. Apalagi mungkin yang Pak Fadli lakukan, ataupun rencana Pak Fadli ke depannya, apa yang paling dilakukan? Mungkin ini Bu yang akan saya lakukan Bu. Saya ingin mencoba berdiskusi atau meminta saran kepada kepala sekolah mungkin, atau dengan wakakurikulum terkait jam pagi. Karena kan namanya perjalanan, situasi di jalan kan kita tidak ada yang tahu Ibu Elis. Terkadang hujan, terkadang panas, jadi tidak menentu. Kemudian saya juga, ini baru saja saya kepikiran Ibu, kenapa saya tidak mencari tukar jam sama teman ya Ibu ya, karena itu kan bisa juga. Mungkin ini yang perlu saya lakukan Ibu. Saya coba mencari rekan yang bisa ditukar jamnya, yang bisa lebih siang sedikit, jadi saya bisa ada jeda waktu untuk merekondisi daya tahan tubuh saya, untuk merekondisi kondisi kesehatan saya dulu. Jadi biar tidak langsung. Mungkin seperti itu Bu Elis. Ya, jadi bagus sekali Pak Fadli. Jadi Pak Fadli mencoba untuk melibatkan pihak lain ya Pak, untuk bisa menjaga komitmennya Pak Fadli agar bisa tetap fokus di pembelajaran, maka melakukan komunikasi dulu dengan rekan sejawat yang mungkin bisa ditukar. Tentunya ini juga mungkin ada komunikasi dulu dengan pihak-pihak terkait seperti kurikulum. Kemudian Pak Fadli, apa yang menjadi indikator bahwa Pak Fadli sudah berhasil atau sudah menemukan solusinya sehingga Pak Fadli tidak merasa bahwa jarak tempuh ini menjadi masalah? Tidak lagi menganggap jarak tempuh ini menjadi masalah, bukan menjadi sebuah masalah lagi. Artinya Pak Fadli sudah bisa menyelesaikan atau menganggap bahwa jarak tempuh bukan sebuah masalah bagi Pak Fadli. Pak Fadli sudah melewati atau berhasil untuk melewati apa yang Pak Fadli alami. Baik Ibu Elis, untuk indikator keberhasilannya mungkin dengan saya sampai di sekolah dengan tersenyum. Nah, ketika dengan tersenyum berarti dalam perjalanan saya situasi atau kondisi emosi saya sedang baik-baik saja. Dalam rangka menjaga ini, Bu, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, saya akan selalu menjaga emosi saya dengan bernyanyi, dengan mendengarkan musik, dan juga sesekali mungkin saya perlu mengajak janjian teman-teman untuk berkendara bersama, Ibu. Jadi ya semacam touring lah, Ibu, touring jarak menengah lah, dari rumah ke sekolah. Jadi mungkin dengan demikian jarak yang jauh ini tidak akan terasa bagi saya. Dan ketika saya nantinya sampai di sekolah dengan melihat anak-anak, itu akan membuat saya merasa senang dan membuat saya merasa bangga telah mampu hadir ke sekolah walaupun jaraknya jauh. Seperti itu Ibu Elis. Ya baik, alhamdulillah. Ternyata Pak Fadli sudah menemukan ya solusinya dan tidak menjadikan itu sebagai sebuah masalah, tapi sebagai sebuah tantangan mungkin yang nantinya bisa Pak Fadli selesaikan dengan Pak Fadli berupaya untuk melakukan pengendalian diri, manajemen kontrol emosinya terkait dengan situasi yang demikian.
Ya, saya harap Pak Fadli nantinya dan juga rencana yang sudah Pak Fadli upayakan nantinya bisa menemukan dan mendapatkan situasi yang nyaman ketika menjalani profesi sebagai seorang guru yang tentunya banyak rintangan dan juga hambatan yang harus selalu kita hadapi. Semoga kedepannya Pak Fadli bisa melakukan perjalanan dan nantinya Pak Fadli bisa melakukan proses pembelajaran dengan perasaan yang senang, dengan perasaan yang menyenangkan karena sudah berada di level yang sudah menganggap masalah ini menjadi hal yang Baik, Ibu Elis, saya juga merasa senang dan ini mungkin rencananya akan saya lakukan besok. Nah, besok ini kan masih ada hari Jumat, Bu Elis ya. Saya juga masih melakukan kegiatan pembelajaran. Akan tetapi besok kan saya jamnya tidak terlalu pagi. Tapi tetap akan saya coba lakukan. Yang pertama itu saya akan mencoba mau WA teman-teman Ibu yang seperjalanan biar kita bisa janjian untuk bareng-bareng. Setelah itu mungkin akan saya lakukan mini touring lah Ibu gitu. Terima kasih. Dalam percakapan ini saya sudah mendapatkan dan menemukan solusi dari permasalahan saya sehingga saya akan menerapkannya besok agar kembali lagi motivasi saya dalam melakukan pembelajaran di pagi hari. Terima kasih banyak Bu Elis atas waktu yang disediakan kepada saya. Ya, tutup ya Pak untuk sesi diskusi hari ini. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.